dalam waktu dekat itu akan ada penyegaran PPSPM. Makanya kemarin saya minta buat Bapak Ibu yang PPSPM mohon menginput data-datanya agar diikutkan dalam penyegaran. Nah, dimohon kepada Bapak Ibu kemarin sebetulnya prioritas untuk yang mengikuti in-passing ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini ya selanjutnya adalah pemahaman terkait aplikasi. Karena selama ini banyak Bapak Ibu admin Satker maupun dari Satker yang memahami bahwa Ejafung itu adalah sama dengan Simas Paten. Betul memang sama menggunakan Digit. Ya, Digit itu platform kita Bapak Ibu. Digit itu platform kita, platform digital treasury. Nah, dalam Digit ada apa aja sih? Ya, dalam Digit yang kita contohin ya Bapak Ibu ya. Dalam Digit itu ada Ejafung, ada Simas Paten, ada Sprint, ya, ada Omspan, kemudian ada macam-macam banyak Bapak Ibu, SimSerba dalamnya. Jadi semuanya Digit digital treasury. Nah, itu kumpulan aplikasi-aplikasi. Makanya ketika Bapak Ibu masuk menggunakan Ejafung, seringkali muncul Digit. Nah, Digit itu seringkali tidak mau masuk ya ke dalam ya, tidak mau masuk ke dalam aplikasi. Karena apa? Karena di situ harus logout dulu dari aplikasi Digit. Mungkin sebelumnya sudah menggunakan aplikasi Mas Paten atau Digit yang lain, misalnya Omspan. Itu makanya harus logout dulu. Jadi cara logoutnya bagaimana? Ini saya contohin ya, Bapak Ibu ya. Sedikit putus-putus, tapi mohon maaf. Saya contohin. Ini saya contohin untuk Digit. Nah, ini kan Digit. Nih, aplikasi Digit saya nih. Nah, ini Digit. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke Digit, di dalamnya, ini buat pemahaman awal dulu ya Bapak Ibu semuanya ya. Takutnya nanti Bapak Ibu memahami Digit itu berbeda dengan yang lainnya. Baik SimSerba, baik Ejafung, baik Simas Paten, itu semua di sini. Ya nanti kalau Ibu pakai Sakti di sini, Mon Sakti, Sprint di sini. Kemudian, nah Sakti Bapak Ibu juga ada di sini. Erecon ada, tapi sementara Erecon usernya adalah berbeda dengan Digit. Jadi ketika Ibu sudah punya satu user Digit, itu akan lebih mudah depannya seperti itu. Ini Simas Paten ada di sini, Omspan di sini, Ejafung. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan nggak mau masuk ya, contohnya Ejafung itu tidak mau masuk ke dalam, masih muter-muter dia ke halaman depan. Nah itu ini ya saya logout dulu ya. Nah masih kayak gini terus masuk nih. Ini kemungkinan besar adalah bermasalah di akun Digit Bapak Ibu semuanya. Jadi mau nggak mau untuk apa? Ketika sudah muncul seperti ini, makanya Bapak Ibu harus logout dulu ya, Bapak Ibu ya. Harus masuk ke Digit. Nah, digit.kemenq.go.id baru kemudian di logout. Logoutnya sebelah mana? Nanti di halaman atas Digit ini ada apa namanya? Nah, ini bisa logout di sini ya. Logout. Nah, kemudian masuk lagi, Ibu masuk mana? Ini Ejafung. Baru dia masuk ke user Ibu. Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait dengan ini aplikasinya ya. Tadi Bapak Ibu sudah kita jelasin Simas Paten sendiri, Ejafung sendiri, SimSerba sendiri. Kenapa itu tidak bisa jadikan satu? Karena peruntukannya memang beda. Nanti kalau jadi satu, bingung. Orang admin Satker jadi satu aja bingung kan? Jadi biar bisa-bisa, biar lebih memudahkan kepentingannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemarin Bapak Ibu ujian di SimSerba. Kemudian Bapak Ibu mengupload dokumen kelengkapan Ejafung di mana? Di Ejafung. Kemudian Bapak Ibu untuk ngikutin konversi PPS, PPK, PPSPM di Simas Paten. Nah, sekarang kita ke Ejafung dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Ejafung, untuk penggunaan Ejafung sendiri, Bapak Ibu semuanya mungkin sebagian kemarin sudah mencoba ya. Nah, cuma kita sekarang tidak ada salahnya lagi mengikuti video ini sambil saya tambahkan informasi-informasi yang penting gitu ya. Mungkin dari perekaman sudah semua ya Bapak Ibu ya. Perekaman kita mulai dari mungkin mengisi dari kelengkapan Bapak Ibu semua. Ya. Sebentar Bapak Ibu. Yang kedua, ada usulan fase. Yang ketiga, data formasi untuk data data akan dan data email secara otomatis nanti akan masuk ke email
Oke, Bapak Ibu, ini saya share sedikit untuk videonya biar lebih, nanti kita coba tampilan dalamnya ya. Habis kita ikutin video ini. Nah ini Bapak Ibu ya, sambil jalan aja kita share. Yang bersangkutan untuk aplikasi user digit. Setelah itu login ke user peserta. Nah, ini user peserta Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu login ke user peserta. Menggunakan username dan password NIP yang sudah didaftarkan atau NIP calon peserta umum. Ini peserta ya Bapak Untuk Ibu ya. user, di situ hanya ada 3 menu, yaitu beranda. Oh iya, untuk menu yang terbaru di situ ada menu namanya penetapan atau apa ya, itu abaikan aja. Jadi memang dia sekarang itu ada tambahan menu, yaitu coba nanti kita lihat ya. Kita lihat menunya. Di situ ada menu baru. Di situ ada menu adalah, bentar, saya contohin Bapak Ibu biar nggak bingung. Ini ya, ini jakungnya. Saya numpang ya, Bapak Ibu yang merasa punya usernya, pinjam sebentar apa ya. Nah, di sini ada menu baru ya, pengangkatan. Jadi ini abaikan aja pengangkatan. Ini pengangkatan ini untuk profil Bapak Ibu aja. Jadi nanti ketika Ibu sudah diangkat, maka ada muncul ini pengangkatan nanti untuk penetapan angka kreditnya, maka akan digunakan seterusnya. Oke, kita lanjut ya untuk tayangan videonya. Itu kita sambil jalan, kita sambil belajar juga aplikasinya. PKAPP. Ji, mau ikut itu nggak, Ji? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ini ya, ini user peserta ya. Tadi ada ini ya, ada pengangkatan ya situ ya. Nah, itu abaikan aja. Nah, ini menu yang utama adalah di sini untuk saat ini, untuk periode in-passing ini. Di sini ada PPK APBN, kemudian APK APBN, kemudian ada kelengkapan. Nah, atau APK APBN dan menu cetak. Selanjutnya klik menu kelengkapan pada PK APBN atau APK APBN. Kemudian klik tombol tambah di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu pasti sudah semua kayak gini ya. Sudah semua. Sudah, karena sudah direkam oleh si admin Satker. Benar ya seperti itu ya, admin Satker sudah membuat, kemudian sudah merekam di sini nih. Nah, ini user Bapak Ibu peserta ya. Ingat peserta. Ya, ini peserta. Masukkan nilai kinerja pegawai buat. Nah, Bapak Ibu udah semua ya, pasti masukin. Ini untuk melengkapi ini, maka Bapak Ibu harus mengisi tadi ya, mundur, tambah. Ini kan ini default-nya dari rekaman dari si admin, maka muncul seperti ini. Maka untuk Masukkan nilai kinerja pegawai 2 tahun terakhir. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk menambah user di sini setelah direkam oleh Satker, Bapak Ibu menambah di sini. Tambah di di menu ini untuk kelengkapan kinerja pegawai 2 tahun terakhir. Nah, kemudian masukin PKP. PKP itu apa? PKP itu DP3. DP3 ya, DP3 2 tahun terakhir, yaitu 2020 dan 2019. Jadi mohon pastikan Bapak Ibu memiliki PKP ataupun DP3 2020 maupun 2019. DP3 Bapak Ibu sudah semua pastikan ya. Mungkin bisa koordinasi dengan kebudayaan. Nanti scan-scannya juga diminta nih. Jangan lupa nih. Scan-scanan untuk ini jangan lupa. Ini diminta nanti karena akan dipakai. Selanjutnya, setelah itu klik simpan. Setelah membuat data peserta, akan muncul tombol action di sebelah kanan. Di situ ada pilihan para. Nah,
Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nambah di klik tambah ini, tadi ngisi DP3 atau PKP, Bapak Ibu nanti akan muncul akun ini. Ya, akan muncul akun ini. Akun ini Bapak Ibu tambah setelah didaftarkan oleh admin Satker. Nanti kemudian Bapak Ibu akan mengisi nih, riwayat pangkat, riwayat jabatan struktural, dan sebagainya, termasuk dokumennya. Oke, kita contohin ya, bentuk gambarnya kita contohin. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya, saya pinjam ya, Pak Bu Sumarni. Untuk sini PPKBN kelengkapan. Nah, ini kan sudah ya. Awal itu kan ditambah sini. Tambah sekian-sekian, ini udah nih ya DP3 bla bla bla. Sorry. Saya buka sedikit. Nah, nanti di sini Sumarni ini ya udah ya, Ibu Sumarni. Nah, ini nomor usulan ini itu direkam nanti setelah status usulan di sini sudah selesai. Tapi kalau dia status usulan belum muncul di sini, itu namanya belum diusulkan oleh si admin Satker. Nah, ini tahapan ini dulu ya. Jadi tadi pendidikan terakhir, kemudian tadi muncul actionnya apa, riwayat, pangkat. Ini maaf ya, Ibu ya, saya pakai ya nih ya, contohnya ya, kelengkapannya ya. Mulai terserah Ibu mau lengkapin semuanya silahkan gitu. Bisa Ibu, Bapak Ibu lengkapi. Misalkan kemudian dapat diklat. Nah, kemarin ini kan karena bendahara pengeluaran, otomatis dia sudah ada BNT. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kalau misalkan Bapak Ibu yang kemarin ikut UKOM, uji kompetensi, maka riwayat diklat ini dicantumkan adalah uji kompetensi kemarin dan sertifikat yang lainnya. Ini juga sebenarnya belum di-upload nih untuk uji kompetensinya. Nanti tambahkan di sini riwayat diklat. Nih, tambah uji kompetensi. Ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya, Bapak Ibu, dokumennya itu di sini. Penghargaan, dokumen di sini. Silakan tambah. Ya, mau hapus, mau download bisa di sini. Ya. Kemudian kalau ini sudah lengkap nih, Bapak Ibu semua sudah lengkap nih. Jangan lupa, Bapak Ibu di sini ada status usulan. Apa sih status usulan? Nah, nih, lihat Bapak Ibu status usulan di sini. Status usulan di sini, ini nanti Bapak Ibu kalau misalkan masih baru direkam, maka di sini adalah kosong tampilannya. Maka Bapak Ibu kirim data aja. Kirim data itu artinya dokumen sudah lengkap, data sudah lengkap. Kirim data itu adalah pengiriman data ke admin Satker. Ya, ini peserta. Nah, Bapak Ibu kirim data ke admin Satker. Klik kirim. Nah, seperti itu. Jadi setelah lengkap, Bapak Ibu kirim ke admin Satker. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian seperti itu. Kita lihat lagi videonya yang lain. Rekaman data baik dari riwayat pangkat sampai dengan riwayat penghargaan untuk keperluan daftar riwayat hidup. Pertama, kita coba rekam riwayat pangkat. Klik tombol tambah, masukkan data riwayat pengangkatan dari awal CPNS dari awal tuh. Pangkat golongan terakhir. Isikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kolom yang tertera. Baik untuk pengisian pangkatnya, nomor SK pangkatan, TMT-nya, maupun status pangkatannya, apakah pangkat terakhir atau bahkan pangkat sebelumnya. Isi statusnya menjadi aktif untuk pangkat terakhir. Selanjutnya klik tombol kembali dan isi riwayat-riwayat yang lain sampai dengan riwayat penghargaan apabila ada. Selanjutnya pilih menu dokumen atau tombol dokumen. Isikan atau upload seluruh persyaratan untuk invasi jabatan fungsional. Untuk menambah, klik tambah, pilih jenis dokumennya apa. Nah, ini upload jenis dokumennya di mana. Kemudian pilih lokasi file yang akan di-upload. File dalam bentuk PDF ya, bentuknya PDF.
Selanjutnya klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk mengupload seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Oke ya, ini user peserta ya, Bapak Selanjutnya, Ibu ya. setelah merekam data riwayat hidup dan mengupload seluruh dokumen, Kirim. pilih. Nah, tadi kan ada pilihan kirim ya, Bapak Ibu ya. Ini ya. Dan Nah, mengupload seluruh dokumen. Nah, pilih satu susulan. Pilih. Kemudian tampilannya seperti ini. Ini karena tampilannya sudah ada sudah dimodif, sudah ada data sebelumnya, maka ini. Tapi kalau belum ada, dia umumnya adalah kosong. Dan di sini belum ada cek lengkapan. Selanjutnya Bapak Ibu kirim data ini. Kirim data ini adalah pengiriman dokumen-dokumen ke admin Satker yang selanjutnya akan diverifikasi oleh admin Satker. Pilih status usulan, kemudian kirim data. Secara otomatis data akan terkirim ke Satker. Nah, otomatis data akan dikirim ke Satker ya Bapak Ibu ya. Ke admin Satker. Selanjutnya kita buka user level Satker. Nah, ini level admin Satker. Nah, ini admin Satker seperti itu juga tadi Bapak Ibu. Dia ada tambahan di sini, itu terkait dengan, coba kita lihat ya, admin Satker. Bentar ya Bapak Ibu yang saya gunakan ininya, jaringannya. Sebentar Bapak Ibu. Nah, ini adalah level admin Satker. Ya. Nah, di sini ada pengangkatan sama seperti tadi. Ini abaikan aja dulu karena sekarang fokus kita adalah PK APBN. Ya, di sini ada calon peserta. Ini di awal admin Satker pernah membuat user ini ya. Sampai dengan level sudah itu berarti si peserta sudah memiliki akun. Nah, peserta mengisi data tadi melalui usernya peserta. Kemudian peserta tadi kan sudah melakukan pengiriman ya ke admin Satker, maka dia nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Di sini nanti admin Satker akan melakukan perekaman di sini. Tambah ini karena sudah ada ditambah sebelumnya, maka dia muncul ini. Maka nanti Bapak Ibu menambah ini. Menambah apa? Nah, ini menunya di sini. Contoh aja ya Bapak Ibu ya. Suatu usulan. Nah, pastikan semua Satker atau semua peserta sebelum diajukan ke admin Satker itu sudah mengirim agar tidak ada yang kececer. Ya, pastikan satu surat aja. Ya, oke, kita ikuti video berikutnya ya. Di user level Satker, kita pilih usulan Satker. Nah, langsung ke usulan Satker. Seperti gambar tadi, langsung ke usulan Satker. Untuk membuat usulan dari Satker yang bersangkutan. Yang selanjutnya akan disampaikan kepada KL dan KPPN. Nah, di sini tambah ya. Untuk menambah usulan, klik tombol tambah. Kemudian isikan semua data-data yang dibutuhkan dari nomor surat usulan, tanggal usulan, perihal usulan, termasuk lampirannya ada berapa, dan pejabat yang menandatangan serta tujuan dari surat usulan tersebut. Nah, ini tujuannya adalah ke eselon 1-nya Bapak Ibu ya. Misalkan Ibu kepegawaian Bapak Ibu, karena surat penawaran atau surat in-passing itu langsung disurati dari eselon 1, biasanya biro kepegawaian ataupun bagian kepegawaian dari masing-masing. Nah, itu tujuannya ke situ. Jangan ke KPPN. Ya. Di sini nomor surat usulannya berapa, tanggal usulannya berapa. Pastikan dulu sebelum buat surat usulan ini, masing-masing peserta itu sudah mengusulkan ya. Tadi yang seperti kita di level peserta itu pastinya sudah mengusulkan.
Kemudian setelah data sudah berisi semua, klik simpan. Nah, simpan ya. Kemudian sebentar, ini agak cepat tadi potongannya. Setelah data sudah berisi simpan. Semua, klik simpan. Nah, habis klik simpan, ini tampilannya seperti ini. Habis itu Bapak Ibu adalah melakukan verifikasi. Ya, verifikasi satker dulu. Ya, setelah buat suatu usulan, melakukan verifikasi. Simpan. Maka surat usulan Verifikasi nanti atau nomor usulan akan tersimpan. Nah, nanti di menu verifikasi, simpan. Nah, Maka surat usulan. Verifikasi nanti surat usulannya ini ya tadi ya, yang nomor di depan tadi yang Bapak Ibu input, masuk ke verifikasi. Ini admin satker ya. Nanti akan muncul sini actionnya apa. Kemudian ini klik plus ini. Nah, Bapak Ibu boleh diklik plus ini. Nanti detailnya ada di sini. Nomor usulan akan tersimpan. Nah, klik verifikasi. Setelah itu, Satker melakukan verifikasi data calon peserta melalui menu verifikasi. Nah, di sini calon pesertanya nih, verifikasinya nih. Ya, nanti kan karena ini cuma satu orang, dia klik verifikasi data calon peserta melalui menu verifikasi. Nah, karena ini cuma satu ya, kalau banyak dia tampilannya akan berbeda gitu. Di situ ada titik. Nah, Bapak Ibu jangan sekali-sekali tolak. Kalau tolak itu artinya tidak akan kembali. Dalam arti dia akan ditolak gitu. Jadi kayak semacam blacklist ya. Jadi bentuknya adalah perbaikan, jangan tolak ya, Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ada kurang berkas, perbaikan, jangan tolak. Ingat, jangan tolak. Kalau misalkan dirasa cukup dokumen-dokumen ya, maka Bapak Ibu silakan setujui. Ini saya tidak bisa membuka aplikasi ini untuk yang detail kayak gini karena Bapak Ibu belum ada contoh yang untuk mengirimkan dokumen secara langsung. Saya punya tapi yang sudah diproses disampaikan ke VPN seperti itu. Izin Bapak Ibu ya, saya ada telepon sebentar. Bisa
Ibu ya. Lanjut. Tiga pilihan, proses, perbaikan, dan tolak. Kita asumsikan data sudah terpenuhi semua, sehingga kita proses. Nah, kita proses ya. Nah, kalau proses, dia maka akan berubah statusnya di sini. Actionnya hilang ya. Nah, ketika actionnya hilang, dia maka di sini statusnya diajukan ke KL. Ini saya contohin ya Bapak Ibu ya, untuk status yang sudah diajukan KL. Lagi-lagi saya izin ya untuk yang saya pakai ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah ya, ini contohnya persis seperti ini. Ini sudah diajukan KL. Ini sudah diajukan ke KL Bapak Ibu. Nih, sudah diajukan KL, maka dia di sini statusnya adalah ini, klik ke verifikasi. Nah, sudah diajukan KL, maka di sini statusnya adalah sini doang. Nah, tapi kalau misalnya diajukan KL, maka dia statusnya di sini adalah ada verifikasi seperti itu. Kalau dia sudah diproses, maka bentuknya adalah seperti ini. Oke. Nah, ini adalah nah, selanjutnya kita lihat. Maka statusnya akan berubah menjadi telah diverifikasi. Nah, di sini nanti muncul ada poin setelah diverifikasi, maka di sini ada total diterima dari status jumlah usulan peserta. Kalau misal 5 di sini peserta yang di Satker tersebut 5, ya maka di sini ada 5 ketika dikirim 5-5-nya. Tapi kalau totalnya masih 4 yang ngirim, di sini 104. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian admin Satker itu di dalam usulan Satker tadi itu bisa merubah surat usulan, ya. Kemudian bisa sekarang tayang kan Bapak Ibu. Nah ini ya, ubah atau kirim atau detail. Kalau dirasa sudah oke, draft ini, maka selanjutnya Bapak Ibu adalah melakukan pengiriman. Ya, kirim ini adalah fix, kirim ke KL Bapak Ibu semuanya. S ini akan disampaikan ke KL dengan tembusan ke, kita juga sudah berjenjang Bapak Ibu ketika PPN, kemudian Kanwil, kemudian ke kantor pusat. Nah, dari kantor pusat atau Direktorat Pembayaran itu akan memberikan rekomendasi kepada KL masing-masing atau kepada BKA Kementerian RB untuk penetapannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kembali lagi ke surat usulan dan pilih kirim data untuk mengirim data ke KPPN dan ke KL. Nah, kalau statusnya bentuknya kayak gini, berarti status di usulan dari admin Satker itu sudah disampaikan ke KL maupun dengan tembusan ke KPPN. Ya. Dan tidak bisa dikembalikan. Statusnya sudah berubah. Oke. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman. Kemudian coba kita lihat ya, tadi yang bentuknya dia belum bentuk ini. Nah, ini masih bentuk draft. Ketika nanti Bapak Ibu sudah fix pasti, silakan Bapak Ibu pilih kirim. Ya, tapi pastikan dulu tadi, karena di peserta tadi itu ada yang kurang tadi. Ada berkas yang kurang. Tadi kan pesertanya tadi yang ini ya Bapak Ibu ya. Tadi ada yang kurang adalah ini tadi peserta yang admin tadi ya, tapi ini pesertanya. Nah, di sini ada kelengkapan yang kurang. Kita lihat di sini, riwayat diklat. Uji kompetensinya belum dimasukin. Mohon pastikan uji kompetensi ikut dimasukkan ke dalam ini ya, ke riwayat diklat. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, semuanya ya. Untuk yang Jafung sebetulnya mudah sih, cuma mungkin alurnya pastikan ini peserta. Ya. Peserta setelah menambah yang tadi yang menambah usernya sendiri, tambah di sini, itu masukkan ini ya, nilai PKP, nilai NPKP, simpan, kemudian dia akan muncul ini, ya. Kemudian nanti Bapak Ibu silakan lengkapi ini semua, ya, dokumen dan sebagainya.
setelah semuanya dilengkapi, oke, setelah semuanya dilengkapi, ya, setelah semuanya dilengkapi, nanti Bapak Ibu lihat satu susulan. Kemudian setelah sudah pastikan itu fix, Bapak Ibu maka akan langsung ke kirim data. Oke ya, Bapak Ibu, kirim data. Ini kirim data. Ini untuk dikirim ke admin Satker. Ini adalah peserta. Ya. Nah, kemudian untuk ini nomor surat ini ada nomor dari si admin Satker yang merekam nomor surat usulan. Kita balik lagi admin Satker. Ini admin Satker ya Bapak Ibu ya. Nah, ini admin Satker. Ini admin Satker tadi setelah dikirim tadi oleh peserta, maka dia akan muncul, maka si admin harus membuat usulan terlebih dahulu. Admin Satker, ingat ya, membuat usulan tersebut dahulu di sini. Nomor usulan berapa, pastikan, terus ininya apa, perihal apa, lampiran tujuannya berapa, lampiran bawa berkas, stok berkas, itu tempat orang. Tujuannya ke sekretaris eselon 1 ataupun biasanya ke pegawaian, misalnya seperti itu. Kemudian ini pejabatnya siapa, ini pejabat penandatangannya ya, PKPA berarti, kemudian NIP-nya berapa, jabatan berapa, kemudian simpan. Ya, sudah itu dia akan muncul seperti ini. Dia akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau belum direkam, ini belum ada, tapi ketika dia sudah direkam, dia akan muncul seperti ini. Yang nomor usulan di sini. Sama kan tadi sama yang peserta ya, nomor usulannya. Nah, ini pesertanya di sini. Oke. Nah, kemudian si admin Satker memverifikasi usulan peserta yang masuk. Nah, nanti di sini ada muncul namanya verifikasi. Coba kita lihat video yang tadi ya. Sekarang ada nggak tayang gambarnya Bapak Ibu? Halo? Halo? Nggak tayang. Masa nggak tayang Bapak Ibu? Ya, saya ulang dari video aja ya biar gampang. Saya ulang dari video aja biar gampang. Kalau sekarang ada nggak gambarnya? Mohon komennya ya. Gini aja lah ya. Sekarang udah belum? Gambarnya udah muncul belum Bapak Ibu? Belum ya?
Bentar ya, saya join lihat HP ya. Belum juga ya? Aduh, bentar ya, saya cek di HP aja. Harusnya sih sudah. Sekarang masih belum muncul Bapak Ibu ya. Oke. Ini muncul di saya nih gambarnya nih. Di saya muncul gambarnya kok. Coba pastikan Bapak Ibu jaringannya ya. Sudah muncul kok di saya untuk gambarnya. Sudah nih. Di saya sudah muncul screen-nya. Screen yang saya share. Sudah muncul. Ini coba pakai HP, maksudnya connect ke ini juga. Sebentar, coba saya minta tolong. Yang lain. Kalau gini nggak ada kan berarti kan daftar elektronik berarti. Nggak ada yang desa. Nanti ada kayak gitu. Ada ya? Nah, coba ntar ini deh. Ntar Bapak Ibu ya, ini masih belum keluar ya, masih belum ada ya Bapak Ibu ya. Coba saya stop share dulu, bentar. Kemudian saya share ulang. Nah, sekarang gimana? Udah keluar belum? Keluar belum? Ya Bapak Ibu ya, gambarnya ya. Oke, Bapak Ibu ya, mungkin dari video ini aja biar stabil gambarnya. Tadi keluar masuk. Jadi untuk satker yang sudah, atau dari peserta dulu ya, mungkin Bapak Ibu yang baru gabung. Nah, jadi
user peserta. Ini user peserta nih Bapak Ibu nih. Ya, mungkin bisa sambil dipraktekkan juga. Masuk ke kelengkapan. Nah, di bawahnya ada user apa namanya? Ada menu apa namanya? Menu passing, abaikan aja itu. Menu itu. Ada menu pengangkatan, itu abaikan saja. Bapak Ibu langsung ke kelengkapan. APK APPN atau APK APPN dan menu cetak. Selanjutnya klik menu kelengkapan pada APK Kelengkapan ya. APPN Kelengkapan ya, atau APK APPN. Kemudian klik tombol tambah di sebelah kanan. Nah, Bapak Ibu yang belum ada tampilan ini, silahkan isi tambah di sini. Masukkan nilai kinerja pegawai 2 tahun terakhir. PKP ini adalah DP3 ya Bapak Ibu ya. DP3 Bapak Ibu 2019 dan 2020. Lanjut. Selanjutnya, setelah itu klik simpan. Nah, muncul nih. Setelah simpan muncul ini. Setelah membuat data peserta, akan muncul tombol action di sebelah kanan. Nah, ini akan muncul di nih Bapak situ Ibu. ada pilihan perekaman data ya. Baik dari ini perekaman data Bapak Ibu semuanya, baik pangkat, jabatan struktural, jabatan fungsional, kemudian pendidikan, jabatan fungsional kalau ada ya, jabatan pendidik, kemudian jabatan diklat, jabatan penghargaan, dan dokumen. Pastikan untuk yang riwayat jabatan struktural yang saat ini Bapak Ibu yang emban itu adalah akumulatif ya Bapak Ibu ya 2 tahun minimal. Jadi nggak harus misalnya sekarang 2021 ya, nggak harus dari 2019-2020 bendahara itu 2 tahun berturut-turut ya, nggak harus. Tapi Bapak Ibu ada jeda di antara itu. Misalkan 2016 di tempat lain pernah menjabat bendahara, lampirkan itu SK-nya. Seperti itu sampai dengan kapan. Nah, itu menjadi apa namanya salah satu kelengkapan yang bisa diupload, yang bisa diunggah sebagai salah satu persyaratan. Nah, kemudian riwayat pangkat sampai dengan riwayat penghargaan untuk keperluan daftar riwayat hidup. Pertama, kita coba rekam riwayat pangkat. Klik tombol tambah. Masukkan data riwayat pengangkatan dari awal CPNS dari awal dengan pangkat golongan terakhir. Isikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan kolom yang tertera, baik untuk pengisian pangkatnya, nomor SK kepangkatan, TMT-nya, maupun status pangkatannya, apakah pangkat terakhir atau bahkan pangkat sebelumnya. Isi statusnya menjadi aktif untuk pangkat terakhir. Selanjutnya klik tombol kembali dan isi riwayat-riwayat yang lain sampai dengan riwayat penghargaan apabila ada. Selanjutnya pilih menu dokumen. Dokumen sini juga ada dokumen. Isikan atau upload seluruh persyaratan untuk invasing jabatan fungsional. Untuk menambah, klik tambah, pilih jenis dokumennya apa, kemudian pilih lokasi file yang akan di-upload, file dalam bentuk PDF. Selanjutnya klik simpan. Lakukan hal yang sama untuk mengupload seluruh dokumen yang dipersyaratkan. Selanjutnya, setelah merekam data riwayat hidup dan mengupload seluruh dokumen, pilih. Nah, ini adalah menu untuk selama dokumen. Pastikan dokumen ujian kompetensi yang kemarin itu Bapak Ibu upload ya di pendidikan dan daftar dokumen. Pilih status usulan, kemudian kirim data. Nah, pilih setelah itu adalah melakukan pengiriman data ke admin Satker. Kirim data ini. Kemudian kirim data. Secara otomatis data akan terkirim ke Satker. Selanjutnya kita buka user level Satker. Ke admin Satker.
User level Satker kita pilih. Nah, langsung masuk ke usulan Satker Bapak Ibu ya. Usulan Satker. Pilih usulan Satker untuk membuat usulan dari Satker yang bersangkutan. Yang selanjutnya akan disampaikan kepada KL dan KPPN. Nah, ini tambah ya. Untuk menambah usulan, klik tombol tambah, kemudian isikan semua data-data yang dibutuhkan dari nomor surat usulan, tanggal usulan, perihal usulan, termasuk lampirannya ada berapa. Kemudian tujuan ini adalah kepegawaian ya, biro pegawaian ataupun bagian pegawaian dari masing-masing data salah satu masing-masing. Karena di sini tujuannya bukan KPPN, pastikan itu ya. Kemudian pejabat yang mendatangkan di sini adalah pejabat pengirim surat. Ini pejabat pengirim surat. Dan pejabat yang menandatangan serta tujuan dari surat usulan tersebut. Kemudian setelah data sudah berisi semua, klik simpan. Nah, kemudian setelah disimpan, Bapak Ibu klik verifikasi Satker. Tampilannya verifikasi adalah seperti ini. Maka surat usulan. Nah, di sini ada action. Ya, pastikan di sini sudah ada action. Ketika action sudah dikirim ke sudah diverifikasi, ini adalah fungsinya untuk memverifikasi usulan dari peserta. Ketika sudah dilakukan verifikasi, maka tombol action ini akan hilang. Ya, pastikan diverifikasi dengan benar. Usulan atau nomor usulan akan tersimpan. Setelah itu, Satker melakukan verifikasi data calon peserta melalui menu verifikasi. Di situ kemudian di sini pastikan pilihan ini jangan pilih tolak. Ya, pastikan jangan pilih tolak. Kalau pengen dikembalikan, itu perbaikan. Ya, nanti si peserta akan bisa mengupload kembali perbaikan. Tapi kalau tolak, itu akan kunci selamanya seperti itu karena dianggap tidak tidak sesuai gitu. Maka di sini ada setuju dan atau perbaikan. Jangan pilih tolak. Kecuali kalau memang benar-benar ternyata memang tidak sesuai tidak memenuhi ketentuan. Gitu. Ada 3 pilihan, proses, perbaikan, dan tolak. Kita asumsikan data sudah terpenuhi semua, sehingga kita proses. Nah, kemudian hilang kan? Maka statusnya di sini sudah diajukan. Tadi adalah statusnya pengajuan verifikasi. Setelah diajukan hilang menjadi diajukan ke KL. Maka statusnya akan berubah menjadi telah diverifikasi. Nah, itu setelah verifikasi tadi. Nah, di sini ini adalah statusnya masih draft. Untuk setelah diverifikasi oleh si admin, kelengkapan peserta sudah cukup dan memadai, maka siapkan Satker akan mengajukan surat usulan ini, kirim. Tapi pastikan untuk calon peserta yang diterima adalah sejumlah calon peserta yang diusulkan. Kemarin mengusulkan berapa? Usulan 3 atau formasi yang ada berapa? 3 atau 4. Ketika nanti formasinya adalah hanya 2, berarti kan satu ketinggal. Pastikan yang satu itu dapat mengikuti atau dapat menyusulkan berkasnya. Jangan sampai ini sudah dikirim ke KL-nya, tetapi ada satu yang kececer. Nah, itu yang susah seperti itu. Jadi mohon pastikan ini sudah lengkap. Ya, ini karena cuma satu datanya ya. Dia harusnya misalkan 4 ya 4. Pastikan itu. Ya Bapak Ibu ya. Pilih lagi ke surat usulan dan pilih kirim data untuk mengirim data ke KPPN dan ke KL. Nah, ini sudah diusulkan KL, berarti sudah diusulkan ke kementerian masing-masing dan dengan tembusan ke KPPN. Nah, itu Bapak Ibu untuk menu dari Ejafo. Sebenarnya mudah. Hanya perlu kehati-hatian untuk mengupload dokumen, jangan sampai sudah dikirim, ternyata dokumennya masih ada yang kurang. Ya, pastikan itu Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke Simas Paten, terkait Ejafo ini, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan silahkan raise hand, ini bisa saya, atau silahkan unmute masing-masing, dipersilakan.
Bapak Ibu, mumpung bisa mengunmute masing-masing, silakan. Katanya. Bu Lina di unmute dulu Bu, kalau mau nanya Bu. Bu nggak kedengeran Bu? Pak. Ya halo, iya kedengeran. Untuk yang profil tadi Pak. Yang mana? Kan ada yang pengisian SKP 2 tahun terakhir. Itu di mana yang untuk SKP pertama dan yang keduanya gitu Pak? Soalnya tadi kan ada 2 isiannya. Yang ini maksudnya, sebentar ya. Oke, saya share sebentar ya. Biar gampang. Yang tadi itu di menu ini Bu. Jadi ketika peserta sudah buat user, dibuatkan user sama admin, maka dia akan muncul ini Bu. Bentar. Setelah membuat data peserta akan muncul tombol X atau APK VPN. Dengan klik tombol tambah di sebelah kanan, masukkan nilai. Ini pertama kali Bapak Ibu input peserta, dia akan muncul di sini. Ya, nah, dia tambah itu, nanti dia akan kinerja pegawai 2 tahun terakhir. Udah dibuatin user. Setelah itu, buatin user maka dipilih tambah. Nah, itu nanti muncul nih Bu, kelengkapan. Pokoknya yang di bawahnya itu Bu, itu abaikan aja dulu. Yang ada informasi pengangkatan tuh abaikan aja dulu. Itu belum dipakai gitu. Jadi kelengkapan. Yang PKP? Iya, yang PKP Bu. Yang PKP tadi itu gimana nilainya tuh Pak? Maksudnya nilainya? Kan di situ tadi ada PKP, ya ada yang di bawahnya PKP N1. Masukkan ya, N1 itu nilai. N1 itu maksudnya PKP. PKP sekarang kan adalah 2020 ya. DP3 2020. N1 berarti 2020 kurang 1 berapa? 2019. Nah, PKP 2020 dan PKP 1 adalah PKP 2019. Jadi 2 tahun terakhir, Bu. 2019, PKP itu 2020. Iya, betul. PKP itu kan DP3 ya. Ya. Oke, Pak. Oke ya. Oke, sama-sama, Bu. Ya, salam. Ayo Bapak Ibu yang mau ini silakan. Ya, silakan Bu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau nanya nggak apa, silakan unmute sendiri masing-masing ya. Oke, Assalamualaikum Pak Dito. Ya, waalaikumsalam. Siapa nih? Dari Dharmasraya, Pak. Oke. Kemenak ya? Ya, Kemenaknya, Pak. Ya, gimana? Gini Pak Dito. Ini saya mau nanya ini karena user admin di madrasah kan juga ada ya Pak Dito ya? Iya, betul. Nah, nanti di membuat surat usulannya itu yang datangannya kepala dari mannya atau dari Kemenaknya? Nah, saya mau mastiin dulu nih. Masing-masing surat usulannya. Ya, saya mau mastiin dulu. Untuk formasi kemarin untuk sekolah, apakah sekolah itu dapat formasi, Pak? Formasi itu maksudnya gini, kan dari kementerian kan ada ininya, ada formasi untuk masing-masing Satker ya, misalkan di Satker MTSN atau itu ada formasi misalkan untuk bendahara ataupun untuk perata keuangan untuk bendahara maupun untuk PPK atau PPSM. Nah, saya memastikan itu ada nggak masing-masing sekolah dapat itu? Karena yang tahu kan ada ada Pak, contohnya satu di Mankoto Baru itu ada satu itu. Ya, memang ada dibuka formasinya Pak ya. Iya. Nah, kalau memang dibuka berarti untuk usulannya adalah usulan dari masing-masing si admin Satker seperti itu. Misalkan dari Mandalma saya buat usulan, berarti suratnya nanti pengusulan langsung ke eselon 1-nya ya. Oh gitu, berarti langsung ya Pak Dito ya? Iya, karena itu suratnya langsung. Oh iya, oke. Terima kasih Pak Dito. Oke. Coba pastikan aja dulu untuk formasinya Pak ya, pastikan untuk formasinya ada tidak atau tidak gitu.
Oh iya Pak Dito. Oke, makasih Pak Dito. Oke, sama-sama Pak. Ayo silakan Bapak Ibu. Halo, Assalamualaikum Pak Dito. Ya, waalaikumsalam Pak Iwan. Gimana Pak Iwan? Ini kan Pak Dito. Hmm? Ini untuk Ejafung ini yang sedang menduduki jabatan atau yang? Oh iya, betul. Menduduki jabatan Pak ya. Oke, terus ada lagi? Soal ini kemungkinan nih Mas Raya KPU sedang ada peremajaan. Melakukan peremajaan. Jadi kemudian komponen dari pengelakuan akan seluruhnya. Oke. Bendahara sama pengelakuan. Oke. Jadi pada intinya sementara yang kita daftarkan kemarin sama PPSDM itu masih tetap sama. Oke. Tapi sementara bendahara dan pengelakuan kemudian akan dirubah. Oke. Nah, gimana Pak Idrul? Oke, itu aja Pak. Biar saya jawab. Ya. Jadi gini Pak, ini syarat-syaratnya ya. Salah satu syaratnya saya share dulu sebentar. Salah satu syaratnya adalah peserta pendaftaran memiliki ini standar ya. Kemudian di sini adalah, sebentar. Nah ini. Jadi intinya adalah yang diusulkan adalah yang sedang menjabat. Yang sedang menjabat Pak. Sebentar Pak, saya cari ada kok ininya. Salina SK. Soalnya nanti kalau misalkan tidak sedang menjabat, sebentar. Dia sedang menjabat Pak. Soalnya kalau misalkan tidak sedang menjabat, dia diangkat fungsional, nanti kasihan kan angka kreditnya nanti hilang Pak. Iya kan? Saya lupa di mana ya. Ada kok persyaratannya Pak. Nanti saya cari ya di Perpeng satunya kalau nggak salah ada. Emang? Ya halo. Ya, kemarin udah pernah juga saya pernah membaca permasalahan itu yang masuk dalam Ejafung itu orang yang sedang menduduki jabatan. Betul. Tapi ini Pak, ini kan karena apa? Karena regenerasi juga. Betul. Jadi untuk bendaharanya itu dirubah. Jadi yang PPSPM itu 2 tahun kemudian mungkin akan pensiun. Nah, jadi untuk saya kemarin saya daftarkan untuk PPSPM dulu. Karena daripada besok udah mengikuti menduduki jabatan baru ikut ujian, lebih baik sekarang sebelum jabatan saya ikut ujian. Oke. Makanya kemarin saya pilih bahwa saya mengikuti di PPSPM-nya bukan di bendaharanya. Itu, Pak. Nah, cuma saya pastikan dulu Pak, untuk formasi yang dibuka dari KPU pusat ke masing-masing KPU level apa aja Pak? Kayaknya 3 deh, semuanya ada. Semuanya ada ya. Ya udah, berarti benar ya. Berarti maksudnya bisa dibuka, bisa diusulkan semua. Cuma untuk kendalanya adalah regenerasi tadi Pak. Cuma pastikan saja Pak, walaupun tinggal 2 tahun terakhir, kan di sini ada syaratnya nih. Untuk syaratnya di sini terpenuhi dulu ya. Intinya kan seperti itu Pak. Dia masuk mana, seperti itu. Kemudian untuk aktif atau tidak, untuk menjabat atau tidak, yang pasti di Peng 1 2021 itu adalah sedang menjabat. Nanti saya bukain ya untuk syaratnya. Nanti kita sambil jalan kita bukain syaratnya itu sedang menjabat. Karena apa? Kalau misalnya menjabat sekarang, kalau tidak menjabat, dia nanti kan akan diangkat fungsional. Ya, akan dijabat fungsional. Ketika dia tidak menjabat, kasihan Pak angka kreditnya nanti Pak. Iya kan? Kalau fungsional kan angka kredit. Oke. Kasihan nggak punya angka kredit loh, ya kan? Itu aja sih, maksudnya sih kasihan aja. Terus lagi pula nanti
ini kan disuruh ke Menpan RB dan BKN. Nanti kreditnya akan diverifikasi oleh mereka seperti itu. Iya, iya. Jadi kemarin begini Pak, kasusnya itu saya sudah terlanjur apa pas ikut ujian kemarin sudah terlanjur mengkritik PSPM. Jadi untuk masalahnya double PSPM-nya. Oh, nanti kan tapi kan diverifikasi, Pak. Gitu, Pak. Nanti kita verifikasi. Tapi kalau misalkan ini yang tidak menjabat, yang sedang tidak menjabat, yang nggak usah diusulin, yang menjabat aja diusulin seperti itu, Pak. Paling gampang sih. Oke. Terus bendaharanya nih, Pak. Bendaharanya kemarin kita bendahara kita yang menggantikan itu udah ikut, tapi sertifikatnya belum keluar, Pak. Gimana? Yang bendahara baru, bendahara baru itu kan udah mengikuti ujian kemarin kan, tahun 2019. Ya. Ujian BNT, bendahara negara tersertifikasi. BNT. Terus? Nah, itu udah mengikuti ujian, tapi belum menerima sertifikatnya. Ya udah nanti di WA aja saya, namanya siapa, nanti saya cari. Paling tidak punya nomornya, nanti biar saya cari. Oke, siap. Ya, namanya ya. Jadi untuk pengusulan ke admin Saker itu saya rombak kembali, Pak. Iya, mau nggak mau, Pak. Ya, sesuaikan aja, masih aktif. Ya, masih menjabat, seperti itu. Oh, gitu. Tapi ujiannya udah selesai? Iya, nggak masalah, Pak. Ujian kan, ujian apa nih? Ujian yang kemarin, UKOM. Yang UKOM yang kemarin, ujian kompetensi itu yang sudah tidak aktif ya? Iya. Dua-duanya, Pak, ikut? Iya. Oh, ya udah nanti ujian kompetensi itu kan nanti kan yang kelulusannya kan nanti, jadi ketika Bapak mengusulkan ke pusat, itu nanti yang memutuskan nanti di pusat, Pak. Nanti jadi levelnya kita nggak tahu hasilnya nih saat ini gitu. Nanti mereka yang memutuskan di level pusat gitu, seperti itu sih. Oke. Jadi tapi yang pasti diusulkan yang masih aktif, Pak, gitu ya. Oke. Oke. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oh ya, halo Bapak. Pak Iwan, ini Pak, sorry. Ini ketentuannya nih Pak. Berusia paling tinggi 56 tahun pada saat menjabat jabatan penata fungsional keuangan, Pak. Pak Iwan. Pak Iwan. Halo. Ya, siap, Pak. Ya, ini jadi syaratnya yang diusulkan itu untuk in-passing paling tinggi 56 tahun, Pak. Ini ada ternyata di Peng 1. Jadi kalau misal 2 tahun, ketika nanti 2 tahun lagi pensiun, pastikan dia 2 tahun pas diusulkan ke Menpan RB atau BKN, itu usianya paling tinggi 56 tahun, Pak. Ini ada 56 tahun. Nanti sekarang tinggal Bapak aja nih mutusin nih di negara dulu. Ya. Bisa di-share di grup nanti, Pak ya? Oh, boleh. Nanti saya share semuanya di grupnya. Bapak ikut grup Jafung ya, nanti biar saya share di situ semua ya. Grup Jafungnya aja. Ya, biar enak kalau grup Jafung. Oke, Pak ya? Oke, Pak. Sip. Ya, yuk, sama-sama. Ayo Bapak Ibu silakan yang lain. Nggak apa-apa sambil kita belajar juga. Kalau malu-malu nanya nggak apa-apa, mungkin kalau dia malu-malu nanya, mungkin bisa sambil lewat WA, lewat di grup boleh, grup Jafung aja. Nah ini, ya Pak Iwan juga ya, poin F tadi ya, memiliki pengalaman paling singkat 2 tahun dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan APBN. Jadi jelas masih. Jadi intinya aktif di sini ya. Masih aktif dia. Oke, Pak. Oke, yang lain Bapak Ibu nggak apa-apa ya, sambil ditanya nanti daripada bingung. Nggak apa-apa, tanya aja. Oke, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke Simas Paten ya Bapak Ibu ya. Jadi gini Bapak Ibu, pada prinsipnya Simas Paten itu adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan sertifikasi bagi PPSPM dan PPK. Kalau SIM Serba itu kemarin bendahara ya. SIM Serba bendahara, kemudian PPSPM dan PPK itu melalui Simas Paten.
Pada prinsipnya Simas Paten itu sama dengan eJavung. Jadi Bapak Ibu kami buatkan user admin dulu, ya. Kemudian user admin, si admin akan membuatkan user calon peserta. Ya, akan membuatkan user calon peserta. Nah, peserta nanti akan mengunggah kelengkapan-kelengkapan. Apa aja yang diunggah? Yuk kita lihat coba ya. Kita lihat. Mungkin video singkat aja, gampang kok. Ya lebih gampang dibanding Javung. Ada Bapak Ibu ya. Halo Bapak Ibu, biar saya share dulu. Aduh, videonya sepertinya bentar ya Bapak Ibu ya. Oh, untuk Simas Paten, jadi gini Bapak Ibu. Ini saya contohin aplikasi aja. Jadi Bapak Ibu, ini saya contohkan aja. Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini punya serta. Jadi ini sudah ada beberapa yang sudah mengusulkan konversi dan berhasil sudah dikonversi. Ini user saya. Nah, di sini. Ini beberapa user yang sudah mendaftarkan admin ya. Coba kita contohin ya. Punya, mohon izin ya Bapak Ibu ya, yang punya nama siapapun itu. Saya mau izin mau masuk ke dalam aja. Mau masuk ke user Bapak Ibu sekalian. Contohnya ini ya. Nah, ini adalah user admin. Ini user admin. Mohon diperhatikan Bapak Ibu. Alamatnya adalah simaspaten.kemenku.id. Nanti Bapak Ibu akan seperti ini ya, Javung mirip, masih di Simas Paten. Kita login. Ya. Passwordnya sama, defaultnya P4SSW0RD tanda seru. Nah, ini adalah admin. Ya, ini punya admin. Nanti untuk peserta, ini mirip sama persis sama kayak PPSP apa namanya Javung. Bapak Ibu tambah ya, usernya siapa, nicknya nama, pesertanya nih. PPK, PPSPM, calon PPK. Nah, untuk sementara saat ini untuk prioritaskan bagi yang PPSPM khususnya dan yang sudah berstatus konversi, ada beberapa satker yang sudah bisa berstatus konversi, itu langsung ke PPK atau PPSPM. Jabatannya apa? Ya, jabatannya dia sebagai apa namanya PPK atau PPSPM, kemudian surat usulan KPA. Nah, kalau butuh surat usulan KPA, nanti saya sampaikan di grup surat usulannya. Oke ya. Udah rekam kan, kemudian di sini akan muncul di sini belum. Misalnya peserta di sini, ini akan muncul belum di sini. Nanti Bapak Ibu di sini pilih rekam user, baru habis itu aktif. Itu kan mirip ya, mirip dengan apa calon peserta sebelumnya kan, eJavung. Kemudian kita masuk ke user peserta. Ya. Nah, ini user peserta. Ketika sudah dibuatkan, maka di sini ada usulan. Bapak Ibu, siapa yang mau saya contohin ya? Di sini sudah, karena sudah diusulkan sih. Coba kita cek yang belum diusulkan. Bentar, saya buatkan yang belum diusulkan.
Oh, gambarnya kabur ya, sebentar ya. Pelan-pelan aja. Punya siapa yang belum dibuatkan usernya? Contohnya mungkin ya Mas Alunto ya. Software-nya berapa Mas Alunto? Ini si Mas Paten atau apa, Bu? Coba saya buatkan usernya sambil belajar di sini. Ya, 575.820. Ini ya, ini untuk adminnya ya. Ya, masuk standar password P4 SSW 0RD tanda seru, P-nya besar. Nah, ini pendaftaran ya. Contohnya ini pendaftaran. Nah, ini kan sudah ada nih. Ini kan belum nih. Ini kan calon PPK, PPSPM-nya PPSPM siapa ya, Bu ya? Nah, ini PPK-nya Jul Khaira Kamar. Nah, ini kan sepertinya kemarin nggak masuk konversi ya. Sebentar saya cek di drive. Kemarin, sebentar. Bapak Ibu ya, mohon ditunggu. Nah, ini kemarin yang sudah nah, ini yang kemarin ya, yang sudah saya share untuk konversi ini kan ya, nama-namanya ya, yang sudah bisa konversi ini ya. Sedangkan tadi yang diusulkan Ibu tadi, yang di user si Mas Paten sepertinya belum masuk, Bu, untuk usernya. Gambarnya jelas nggak, Bapak Ibu? Nggak jelas ya gambarnya ya. Bentar, coba saya ini sebentar ya. Nggak jelas ya. Terima Bapak Ibu ya, saya gunakan laptop satu lagi, jadi mohon ditunggu. Bentar ya Bapak Ibu ya, mohon tunggu. Saya mau pakai komputer satu lagi. Sebentar Bapak Ibu, mohon ditunggu. Ini saya buka user yang lain. Bentar ya. Sudah Bapak Ibu ya, saya tunggu user lain sebentar masuk.
Oke ya, ini sudah digabung. Saya share video sebentar. Ya, jadi kita versi Mas Paten ya Bapak Ibu ya. Kita versi Mas Paten. Sekarang sudah jelas ya. Gimana? Usernya sudah ini? Sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah kelihatan semuanya. Kemudian untuk login, ini kita masuk ke login ke adminnya. Login ke admin ya Bapak Ibu ya. Login ke admin. Sebentar, ini agak lama nih. Nah, Wi-Fi-nya saya pindah. Oke ya, ini kita masuk ke user admin dulu. 75.06.2007.01.1031. Ini Mas Paten ya Bapak Ibu ya. Login berhasil. Ini user admin. Nah, Bu, apa ini saya coba ini ya, ini karena tadi saya lihat usulannya adalah salah. Jadi di sini peserta ini diusulkan sebagai PPSPM, ya, karena dia bukan. Nah ini sebenarnya bisa dihapus dulu, ya. Kita hapus saja apa ya? Coba hapus. Ya, kita buat rekam baru lagi. Ya. Nah, ini karena sudah tergabung dengan GPP terpusat, maka akan muncul seperti ini. Ya, ini data kependudukan tidak ada karena dia harus GPP terpusat. Kalau dia GPP tidak terpusat, dia tidak akan muncul seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini kalau sudah tambah tadi, mohon izin Bu, Bu Leman Salunto, untuk yang diusulkan NIP-nya berapa Bu? Di WA aja saya Bu. Bu Martaleni ya? Halo Bu. Ini PPSM yang berapa? Kemudian surat usulannya kalau boleh terusin aja ke saya. Nah, ini ya. Nah, ada kan ya namanya ya di sini ya?
Ya, ada kan namanya di sini. Nomor nick-nya boleh Bu Leni. Apa biar kita belajar bareng-bareng sih, kita rekam. Lagi. Nick-nya sama usulannya Bu ya. Nah, nanti direkam di sini, nick apa, KTP-nya berapa, kemudian habis itu emailnya berapa, ya. Kemudian nanti di sini pilih yang bersangkutan jabat nggak saat ini gitu. Kalau jabat, kemudian disuruh jabat batangan SPM, terus surat usulan KPA. Surat usulan KPA nanti formatnya saya share ya. Ini kemudian emailnya, mungkin email sekolah juga apa-apa Bu. Sama usulannya PDF aja Bu yang kemarin di-upload mungkin. Bu Leni. Ini pilihnya tepat ya. Tadi saya lihat salah soalnya. Harusnya sini pejabat kedatangan SPM. Oke. Untuk emailnya Bu, kalau boleh tahu. Oke. Ada Bapak Ibu ya. Nanti ini emailnya adalah sebentar, kita Bapak Ibu jangan lupa ya, ini admin Satker ya. Menunya dalam menu admin Satker. Kemudian untuk bentar ya, mohon menunggu. Oh iya, untuk Bapak Ibu tadi yang golongan pendidikannya tidak sesuai, silakan DM saya aja ya. Bapak Ibu, kayak misalkan tadi TGPP-nya sama koordinasi dengan Bogayan juga. Karena untuk menambah pendidikan ini, karena dia harus ikut ke gaji induk, data gaji induk Bapak Ibu semuanya ya. Pastikan itu. Ini emailnya ini. Kemudian untuk yang nama-namanya ya, tolong ya, minta tolong. Bentar ya. Pilihan ini harus tepat ya. Terus ini pastikan yang sudah menjabat, karena saat ini adalah diprioritaskan bagi yang sudah menjabat, seperti itu. Kemudian untuk pastikan usulannya benar. Ya, kemudian kita kirim ya Bapak Ibu ya, sudah diupload, lengkap data, pastikan, oke. Tadi kan ini ngambil dari GPP nih. Nah, Bapak ini sudah ada update-nya nih. Kalau misalkan Bapak Ibu ternyata tadi belum update, nama ini akan mempengaruhi nanti terkait in-passing. Mohon disampaikan datanya ke saya melalui DM, nama, NIP, Satker, kemudian fotokopi, legalisir, ataupun asli scan ijazah masing-masing. Nah, ini sudah muncul ya. Tadi juga kamar, sini selesai belum, kemudian kita aktifin.
Nah, welcome user ya. Ya, kemudian ini PTK. Bentar, saya keluar dulu. Welcome user, pastikan di sini kita kirim. Nah, di sini sudah ya. Berarti user atas nama ini sudah aktif pakai SPM. Nah, kemudian untuk kembali pesertanya itu nanti akan masuk ke user ya. Password defaultnya adalah P besar 4 SSW 0 RD tanda seru. Pastikan ini sudah ya, sama seperti Jakung. Bapak Ibu ya. Nah ini ya, kita login. Nah, di sini P besar 4 SSW 0 RD tanda seru. Ya, ini user pesertanya. Dia kalau sudah diaktifin, maka dia bisa langsung masuk ke dalam. Nah, ini sudah ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada. Nah, di sini usulan kan ya. Akan muncul seperti ini. Ya, kita pastikan dulu proses. Nah, ini namanya sudah kan? Nah, ini fotonya apa? Lengkapin aja nih fotonya. Kemudian ini pangkat terakhirnya ya, 3D. Pangkatan terakhir ya. Usulan berapa? Kemudian filenya apa? Filenya JPG ada PDF maksimal 4 MB. Kemudian data pendidikan apa? Jasa. Kemudian data pendidikan apa? Jabatan struktural yang penting nih. Kemudian ada data pendidikan dan pelatihan. Oh iya Bapak Ibu, untuk pengisian ini untuk pada PSPM mohon pastikan dulu. Kemarin kan kita buka link pendaftaran untuk apa namanya penyegaran yang tadi placement. Itu nanti dimasukin ke sini. Jadiin satu aja antara diklat dengan misalnya diklat juga, jadi gabungin aja satu di sini. Kemudian nomor sertifikat dan nomor suratnya. Nanti biasanya kita suratin kalau untuk apa namanya sudah mengikuti replacement. Nah, kemudian ini ya, apabila sudah ada, isi, kemudian simpan. Udah deh, nanti di sini ada menu. Ketika sudah, nanti di sini akan muncul nama ya, menu. Itu nanti menu adalah isinya pengiriman ke user admin. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti user admin, di sini akan muncul verifikasi. Nah, di verifikasi akan muncul namanya. Tadi siapa namanya tuh? Zuhaira Amar. Nanti ada di sini. Jadi setelah itu, maka Bapak Ibu bisa mengusulkan admin atau mengirim admin ke KPPN sini. Cuma sekarang fokusnya adalah Bapak Ibu mendaftarkan dulu user peserta si calon peserta calon peserta untuk mendapatkan mengikuti penyegaran ya seperti yang saya kemarin share di grup itu ya Bapak Ibu ya. Nah, apabila Bapak Ibu semua nanti sudah mengikuti penyegaran, maka nanti yang PPSM tadi itu sudah bisa tuh ikut ke diupload. Kemudian untuk yang bisa konversi tadi sudah saya share juga Bapak Ibu ya.
untuk konversi itu ini Bapak Ibu. Ini tadi kan sudah saya share untuk yang bisa ikut konversi. Ini Bapak Ibu ya, pastikan ini ya konversi. Ini kurang jelas ya, sudah saya perjelas. Zoom. Ya. Sini ada nama-namanya ya, nggak kelihatan ya? Oke lah ya, saya share lagi ya. Untuk Bapak Ibu nanti, pokoknya semuanya nanti kita fasilitasnya lewat grup Javung aja ya, biar nggak gabung dengan grup utama. Jadi di sini ini yang bisa konversi, Bapak Ibu sudah bisa langsung tuh, berhak tuh langsung tuh. Ada beberapa nama nih, mungkin yang mungkin sekarang juga ikut ke ikut Javung, jadi bisa langsung kayak dia langsung upload dokumen-dokumennya karena dia sudah dinyatakan sudah pernah ikut diklat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, makanya bisa langsung konversi seperti itu. Langsung aja diisi untuk yang sudah bisa ikut konversi di menu yang tadi ya, yang menu yang saya share tadi melalui aplikasi Simas Paten seperti itu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sepertinya sudah semua. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu nggak apa, jangan lupa nanti mungkin bisa di grup ataupun bisa melalui WA grup maupun WA pribadi. Silakan aja nggak apa-apa. Khususnya terkait dengan update data nih, karena tadi saya lihat banyak yang belum aware terhadap update data masing-masing Bapak Ibu, khususnya kepangkatan. Jadi mohon pastikan pangkatan Bapak Ibu sudah sesuai dengan GPP. Apalagi untuk pengajuan gaji berikut, ya. Karena selama ini kita menganggap nanti aja gitu seperti itu, padahal itu sangat penting karena data GPP saat ini nanti akan digunakan juga untuk ya kayak seperti ini. Kemudian untuk nanti di 2021 ini kemungkinan besar ini informasi tambahan aja ya, penggunaan GPP Terpusat sebagai sarana pembayaran gaji nanti akan ada piloting gitu ya, jadi langsung seperti jadi langsung cost sharing ya seperti itu ya, jadi semacam itu. Jadi untuk kedepannya, jadi mohon pastikan data-data di GPP itu sudah benar dan tepat seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau misalnya memang ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri ya. Saya akhiri pertemuan ini. Nanti saya akan share video tutorialnya khususnya Javung. Kemudian saya share juga peraturannya di grup Javung dan PPT yang terkait dengan Javung di grup Javung. Jadi mohon stay tune, khususnya dalam minggu ini pastikan paling lambat pengajuan adalah tanggal 29 ya Bapak Ibu ya. Mohon pastikan itu. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, bisa saya akhiri pertemuan sore ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.